Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azahra Maya Pramesti dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta akan menjelaskan sudut pandang Islam mengenai pencangkokan organ tubuh. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran, salah satunya yaitu transplantasi, telah membawa pengaruh yang sangat positif dalam kehidupan manusia. Teknik transplantasi organ ini dirintis oleh Karel yang melakukan transplantasi ginjal anjing pada tahun 1896. Kejadian ini menjadi titik awal perkembangan bukan hanya di bidang transplantasi, tetapi juga bidang bedah-bedah lainnya. Menghadapi masalah tersebut, para pakar Islam harus bekerja ekstra untuk menjawab berbagai hal yang terkait dengan transplantasi atau pencangkokan organ tubuh. Hukum mendermakan atau mendonorkan organ tubuhnya ketika masih hidup, ada yang mengatakan bahwa itu diperbolehkan apabila itu miliknya. Tetapi apakah seseorang itu memiliki tubuhnya sendiri sehingga ia dapat menggunakannya sekehendak hatinya atau yang lainnya? Tapi sebelum kita masuk ke penjelasan, mari kita simak berita berikut ini bersama-sama. Kabel mau nasi utama, kalau nih kemudian wedi, terus mau dirasa wedi antar tiang akeh. Gautang gautangnya yo pulau niku. Sampai berapa ya? 150 lebih mas, hampir 200-an. Kami memahaminya apakah itu betul-betul kebingungan karena kebutuhan atau karena memang cari sensasi. Ini kan belum jelas, perlu dikorek lah. Tetapi prinsipnya dari kami Satpol PP, semua orang yang ada permasalahan PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial, itu harus kita tertibkan, kita arahkan ke OPD yang membidangi. Nah, dari berita tadi, lalu bagaimana hukum Islam terkait pencangkokan organ tubuh? Oke teman-teman, setelah kita bahas terkait kasus pencangkokan, selanjutnya kita akan membahas yaitu arti pencangkokan, tipe donor organ tubuh, pencangkokan menurut Islam, dalil dasar diperbolehkannya pencangkokan, serta yang terakhir yaitu dalil status dosa dan pahala dari resipien dan pendonor. Kita membahas yaitu arti pencangkokan. Pencangkokan atau yang biasa disebut dengan transplantasi yaitu pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik, yang apabila diobati dengan prosedur medis biasa, harapan penderita untuk hidup tidak ada lagi. Di pendonoran organ tubuh itu terdapat tipe-tipe donor organ tubuh dan permasalahannya. Yang pertama yaitu tipe keadaan hidup sehat.
Tipe ini memerlukan general check up jika ingin mendonorkan organ tubuhnya. Untuk apa? Untuk menghindari kegagalan transplantasi yang disebabkan oleh penolakan tubuh si resipien atau si penerima donor organ tubuh itu. Yang kedua, tipe kedua yaitu donor organ tubuh yang pedonornya dalam keadaan koma atau diduga akan meninggal. Nah, dalam keadaan ini memerlukan alat kontrol untuk pedonornya. Alat kontrol ini dipasang saat proses pengambilan organ tubuh. Nah, setelah selesai pengambilan organ tubuhnya, maka alat-alatnya pun dilepas. Selanjutnya, tipe yang ketiga yaitu tipe donor organ tubuh yang pedonornya dalam keadaan meninggal. Nah, keadaan ini adalah tipe paling ideal. Kenapa? Karena di sini pendonor ini hanya ditunggu meninggal secara medis dan yuridis sehingga dapat diambil organ tubuhnya. Di sini keadaan ini sudah benar-benar ditentukan bahwa pendonor ini sudah meninggal. Tadi sebenarnya organ tubuh apa saja sih yang dapat didonorkan? Yaitu ada organ tubuh mata, ginjal, dan juga jantung. Oke, lalu kita akan membahas pandangan Islam tentang pencangkokan organ tubuh. Nah, di sini pandangan Islam terkait pencangkokan organ tubuh ini tergantung pada kondisi pendonornya. Yang pertama ada keadaan donor sehat, yang kedua ada keadaan donor hampir meninggal, dan yang terakhir yaitu keadaan donor yang sudah meninggal. Mari kita bahas bersama-sama, yaitu keadaan donor yang sehat. Dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, yaitu wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu inallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Nah, sedangkan menurut kaidah hukum Islam yaitu darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih, yang artinya menghindari kerusakan atau resiko didahulukan atas menarik kemaslahatan. Kaidah yang kedua yaitu ad-dararu la yuzalu bid-darar, artinya bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya. Keadaan yang kedua yaitu keadaan yang hampir meninggal. Di sini terdapat kaidah hukum Islam yaitu la dharara wa la dirara, artinya tidak boleh membuat mudarat pada dirinya sendiri dan tidak boleh pula membuat mudarat pada orang lain. Yang kedua yaitu manusia wajib berikhtiar untuk menyembuhkan penyakit dan mempertahankan hidupnya. Tetapi hidup dan mati tetap di tangan Allah SWT. Nah, keadaan yang ketiga yaitu keadaan telah meninggal. Di sini ada dua syarat, yaitu resipien berada dalam keadaan darurat, mengancam jiwanya, dan telah menempuh pengobatan medis dan non-medis, tetapi tetap tidak berhasil. Dan yang kedua, pencangkokan tidak menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih gawat bagi resipien dibandingkan dengan keadaan sebelum pencangkokan. Jadi, jika pendonornya itu sudah meninggal dan resipien berada dalam keadaan darurat serta mengancam jiwanya dan sudah banyak sekali pengobatan yang sudah ditempuh tapi tidak berhasil, itu baru diperbolehkan. Dan juga pencangkokan yang dilakukan itu tidak menimbulkan kondisi yang lebih gawat, tidak menimbulkan penyakit lagi bagi resipiennya. Nah, lalu apa saja dalil dasar diperbolehkannya pencangkokan? Itu yaitu di Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, yaitu wala tulqu biaidikum ila tahlukah, artinya dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dalil kedua yaitu Al-Maidah ayat 32 yang bunyinya waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, artinya dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia. Hadis Nabi yang bunyinya tada'u ibadallahi fa innallaha lam yadha
da'an illa wada'alahu dawa'an ghayra da'i wahidil haram. Artinya, berbuatlah kamu hai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali Dia juga meletakkan obat penyembuhnya selain penyakit yang satu, yaitu penyakit yang tua. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, At-Tirmizi, Abu Daud, Al-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim, dan Usaha bin Syarif. Selanjutnya yaitu ada kaidah hukum Islam yang bunyinya ad-dararu yuzalu, artinya bahaya itu dilenyapkan atau dihilangkan. Nah, selanjutnya apa maksud dari dalil-dalil yang tadi saya sebutkan? Nah, maksud dari Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yaitu Islam tidak membenarkan orang yang membiarkan dirinya dalam keadaan bahaya. Jadi, jika pendonor itu masih sehat, lalu dia mendonorkan organ tubuhnya, maka sama saja dia membiarkan dia dalam keadaan yang berbahaya. Dalil yang kedua yaitu Al-Maidah ayat 32. Maksudnya, Islam menghargai tindakan kemanusiaan yang dapat menyelamatkan jiwa manusia lain. Di sini, perbuatan pencangkokan organ tubuh itu sangat mulia karena dapat menyelamatkan jiwa manusia lain. Yang ketiga yaitu hadis Nabi. Yang maksud di sini yaitu umat Islam wajib berobat apapun penyakitnya. Yang keempat yaitu hukum Islam. Yang di sini maksudnya yaitu bahaya maut harus ditanggulangi dengan usaha pengobatan. Dalam keadaan darurat, maka penjangkauan diperbolehkan. Jadi kalau tidak darurat, maka tidak diperbolehkan. Yang terakhir yaitu hukum wasiat. Keluarga orang yang meninggal wajib melaksanakan wasiat orang yang meninggal, termasuk jika orangnya ingin menyumbangkan organ tubuhnya. Jadi, diperbolehkan, penjangkauan itu diperbolehkan apabila orang yang akan meninggal itu berwasiat bahwa dia ingin mendonorkan organ tubuhnya ke orang lain, dan keluarganya itu wajib untuk melaksanakan wasiatnya. Jadi, dari beberapa penjelasan tadi, timbul pertanyaan, bagaimana jika pendonor itu mempunyai dosa juga pahala? Apakah dosa dan pahalanya bisa diteruskan atau bisa diberikan kepada orang yang menerima organ tubuhnya? Jawabannya ada di surat An-Najm ayat 39-41 yang bunyinya wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa sa'yahu sawfa yura thumma yujazahul jazaa'al awfa. Artinya, dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasannya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Nah, selain dalam surat An-Najm ayat 39-41, juga terdapat dalam surat An-Najm ayat 38 yang bunyinya alla taziru ziratu wizra ukhra. Artinya yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Juga terdapat dalam hadis Nabi yang bunyinya idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Artinya, jika manusia itu telah meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali yang meninggalkan 3 hal, yaitu yang pertama sedekah atau amal jariah, bisa dibilang wakaf. Yang kedua yaitu ilmu yang bisa diambil manfaatnya oleh orang lain. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, jadi bisa disimpulkan
Status dosa dan pahala para resipien dan pendonor menurut Quran Surat An-Najm ayat 39-41 yaitu setiap orang akan mendapatkan balasannya dari Allah sesuai dengan amalnya masing-masing. Yang kedua, An-Najm ayat 38 yaitu seseorang tidaklah menanggung dosa dari orang lain. Yang ketiga, menurut hadis Nabi yaitu donor organ tubuh tidaklah bertanggung jawab atas perbuatan resipien. Jadi, orang meninggal kan cuma 3 yang ditinggalkan, yaitu sedekah jariah atau amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi, dosa atau pahala orang lain tidak kita tanggung. Dari beberapa penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bersama, yaitu yang pertama, donor yang pendonornya dalam keadaan sehat tidaklah diperbolehkan atau tidak dibenarkan atau dilarang dalam Islam. Yang kedua yaitu pendonor dalam keadaan sakit atau hampir meninggal juga tidaklah dianjurkan. Yang ketiga yaitu pendonor dalam keadaan meninggal dianjurkan oleh Islam. Jadi dari kasus yang sudah kita lihat tadi bisa disimpulkan ibunya kan masih sehat, masih tidak sakit apapun. Jadi, jika dia mentransplantasikan atau mendonorkan organ tubuhnya yaitu ginjal kepada orang lain, maka tidaklah diperbolehkan hanya karena urusan biaya. Karena uang atau biaya hidup itu masih bisa dicari dengan cara lain, tidaklah dengan mendonorkan organ tubuhnya, karena itu dilarang oleh Islam jika dia masih sehat. Ya, begitu. Izinkan saya memberikan motivasi of the day, yaitu bermimpilah setinggi langit, bersabarlah seperti ibu, berjuanglah sekeras ayah, dan berproses seperti padi, perlahan tapi pasti. Semangat dalam menjalani hari-harimu. Terima kasih saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.